Halo para CS-ku sekalian, para pemirsa, para ladies, para gentleman, dan paranormal. Bagaimana, sehat? Masih tetap ganteng dan keren? Masih tetap sungkatan? Oke, tanpa berlama-lama kita lanjutkan part yang kemarin. Langsung saja, asolole! Akhirnya mereka bertiga sampai di sebuah apartemen. Akhirnya kita sampai. Sungguh hari yang panjang dan melelahkan. Mereka bertiga sudah sampai pada waktu malam hari. Aku tinggal di sana, apartemen lantai 2 yang lampunya mati. Dan aku tetangganya, kata temannya Jimin. Oh begitu ya, ucap Likan. Terima kasih sudah menyelamatkan kami. Bahkan mengantar kami pulang, ucap Jimin sambil memberi hormat menunduk memejamkan mata. Tetapi setelah matanya terbuka, kita tidak masuk, aku sudah ngantuk, ucap Likan. Ternyata Likan bukan mau mengantar tetapi ingin menumpang nginep di apartemen si Jimin. Kau berniat tinggal di tempat kami, ucap si Jimin dalam hati. Setelah masuk di dalam apartemen, Likan melepas baju, mandi, dan mulai mencukur rambutnya. Setelah selesai memangkas rambutnya, terlihat dari belakang rambutnya yang sudah rapi, otot tubuh yang sangat kekar. Lalu di depan cermin, tampak wajah Likan dengan penampilan yang baru, rambut yang sudah dipangkas membuatnya terlihat lebih keren dan menawan. Luar biasa, Mas Bro, kau potong rambut, ucap Jimin sambil mengacungkan jempolnya dengan wajah yang takjub akan ketampanan dan kekerenannya si Likan. Kau kelihatan jadi sangat keren. Haha, sungguh, ucap Likan. Dulu rambut rontok itu efek samping dari penggunaan kemampuanku, jadi sehelai rambut saja itu sangat berharga. Terkena hembusan angin pun rambut Likan bisa rontok. Sungguh beruntung, siapa sangka aku bisa merapikan rambutku seperti ini, ucap Likan. Lalu tiba-tiba Likan merasakan aura dari disaster. Wih, sekarang apa ini? Sedang apa disaster di kamar ini? Ucap Likan. Ternyata ada monster disaster kecil seukuran lebah ada di dekat Likan. Lalu dengan cepat dia menangkap dan menggenggamnya dengan erat dan meremukannya. Wah, keren, ucap Jimin sambil mengacungkan kedua jempolnya. Kamu membunuhnya dengan genggaman tangan. Bahkan seorang ahli tidak bisa melakukan seperti itu, ucap si Jimin kepada Likan. Banyak sekali jumlahnya. Yang benar saja kenapa mereka terus-terusan datang mengincarku, ucap si Likan. Mungkin karena kau memberikan aroma manis yang disukai disaster, ucap si Jimin kepada si Likan. Aroma mate lu. Biasanya ini terjadi karena ada sesuatu di dalam rumah, ucap Likan sambil menatap sekeliling rumahnya, memperhatikan apakah ada penyebab mengapa disaster itu bisa masuk. Sudah jelas disaster akan muncul kalau kau punya sesuatu seperti itu di rumahmu. Benda aneh, katamu, ucap si Jimin kepada Likan. Aku mendapatkan ini langsung dari Saint Gemini, sebuah patung yang ditujukan kepada Likan oleh si Jimin. Benda ini bukan punyaku, tapi Saint sendiri menciumnya untuk Belum sempat Jimin selesai dengan perkataannya, patung itu atau relik itu terbelah hancur menjadi 2. Menjijikkan, kata Likan, karena dia menghancurkan dengan tangan kosong. Dan dia memang sangat jijik dengan benda atau relik dari Saint yang lain karena dendam oleh para Saint itu. Sementara itu si Jimin menangisi relik yang hancur itu. Likan pun berkata, hei dengarkan, topeng ini divine relic yang mengawasi pembelinya. Sambil memperhatikan topeng atau divine relic. Dan kotak lagu ini divine relic yang mengumpulkan informasi pribadi. Bahkan jam ini divine relic yang menarik perhatian disaster, ucap si Likan sambil menghancurkan barang-barang tersebut. Para sains sialan, belum cukup dengan mencuri semua uangku. Tapi mereka bahkan menjual dan memberikan benda-benda aneh untuk menipu orang-orang. Memikirkannya saja sudah membuatku jengkel, ucap si Likan sambil mengeluarkan aura kemarahan. Karena dia mengingat kejadian waktu dia dikhianati. Lalu si Likan pun berteriak, buang semuanya, ucap si Likan. Sementara itu di luar ruangan di depan pintu berdiri seseorang. Dan ketika Likan membuat gaduh dengan menghancurkan relik, orang itu pun segera masuk. Kau siapa, ucap si Likan. Sung Jae, ucap si Jimin terbata-bata. Aku, pemilik rumah ini, kata orang yang tadi di luar yang kemudian sudah masuk di dalam. Yang ternyata dia adalah teman dari Jimin bernama Sung Jae.
Oh, ucap si Li Kan. Kemudian scene berpindah di Divine Garden Aries, kediaman Yang Wei. Terlihat kediaman yang sangat megah dan banyak ornamen atau patung berbentuk logo Aries. Apa? Avatar dewa yang di Korea menghilang, ucap si Yang Wei, terkejut. Iya, karena itu cabang Korea kita saat ini sedang panik, ucap pengawal si Yang Wei. Siapa yang bisa melakukan sesuatu seperti itu? Avatar dewa itu bawahan langsung dari Divine God. Tidak ada awakener yang berani mengusik mereka. Hubungi Saint lainnya, cari tahu kalau sudah mendapatkan petunjuk, kata si Yang Wei kepada bawahannya. Baiklah, dimengerti, tapi Saint Sagittarius masih tidak bisa dihubungi seperti biasanya, ucap pengawal kepada si Yang Wei. Yuko maksudmu? Jangan pedulikan dia, mungkin sekarang dia sedang di Inggris sebagai tentara bayaran. Soal itu, sesegera setelah Tuan Yugo sampai di Inggris, dia langsung terbang meninggalkan Inggris, ucap si pengawal tersebut. Begitukah? Ucap si Yang Wei. Dia pergi kemana? Tujuannya Korea, ucap pengawal. Sontak membuat Yang Wei terkejut. Yugo dia memang sahabat si Li Kan. Mungkinkah alasannya bergerak itu karena rumor Li Kan selamat? Apa dia sungguh kembali hidup-hidup? Sial, itu mustahil, ucap si Yang Wei sambil melempar tempat lilin ke arah pengawalnya. Lakukan penyelidikan mendalam tentang ini. Bagaimana dengan situasinya? Teriak si Yang Wei. Tempat menghilangnya avatar dewa, ditemukan murid Gemini yang terbaring pingsan, ucap si pengawal. Dia tidak memakai apapun selain bawahannya. Dan menurut para saksi, katanya dia bertarung melawan pria tampan. Itu ada di scene sebelumnya, si gendut Gemini yang sombong yang sudah terkapar terkena sentilan jari maut oleh Li Kan. Pria tampan? Kalau begitu, itu bukan Li Kan, soalnya wajahnya dipenuhi dengan luka, ucap si Yang Wei. Bagaimanapun juga situasinya tidak baik. Kemungkinan Li Kan kembali hidup memang ada. Untuk beberapa alasan, avatar dewa di Korea menghilang. Yang terburuk, kami gagal membunuh Spider Queen beberapa waktu yang lalu. Kalau diteruskan begini, mungkin posisiku bisa terancam, ucap si Yang Wei. Siapkan pesawat pribadi, ucap si Yang Wei. Apa Anda sendiri yang akan ke sana, ucap pengawal. Iya, aku harus memeriksa sendiri yang sebenarnya terjadi di Korea, sambil mengenakan mantel dan berjalan dengan diiringi oleh kedua pengawalnya. Kemudian di Korea, tepatnya di rumah sakit kekuasaan milik Gemini, terbaring seorang yang tak lain adalah orang gendut yang terkapar karena sentilan oleh Li Kan. Dia sebenarnya adalah seorang Templar dari Gemini. Siapa yang membuat cucuku jadi seperti ini? Ucap seorang kakek yang ternyata kakek dari si gendut yang telah dikalahkan oleh si Li Kan. Woi kau, kata kakek kepada seorang dengan jas putih. Jangan mengkhawatirkan tentang ini. Inilah alasan Divine Garden Gemini memerintahkanku untuk bergerak, pemimpin. Dan dia adalah seorang Templar dari Gemini S-Class. Dia dijuluki The Freeze. Dia bernama Ming Sung Hun. Kemudian kembali ke apartemen si Jimin dan si Sung Jae. Jadi kalian bertemu di Demon Tower atau Menara Iblis hari ini. Dan dia membunuh semua disasternya sendirian, tangan kosong begitu. Dia juga membuat Templar A-Class jatuh pingsan. Iya benar seperti itu, ucap si Jimin. Memangnya itu masuk akal, bahkan dia merusak semua Divine Relic yang ada di rumah, ucap si Sung Jae. Ini semua palsu. Yang ini juga, ucap Li Kan sambil memegang relik itu. Apa? Divine Garden mana kau? Ucap si Sung Jae. Memangnya aku butuh yang seperti itu, ucap si Li Kan. Bagaimana dengan Divine God yang kau sembah? Ucap si Sung Jae. Bukan ke-12 idiot, melainkan aku sendiri, ucap si Li Kan. Terus awakan kelasmu apa? Kata Sung Jae. Production worker, ucap si Li Kan. Terus namamu? Ucap Sung Jae menekan kembali kepada si Li Kan. Dan dia menjawab, Li Kan. Si Jimin pun berkata, Mas bro, nama itu Sung Jae, tenang dulu. Dia bingung di antara keduanya. Kau asal masuk ke rumah orang tanpa izin, merusak Divine Relic. Ditambah lagi itu, siapa namamu tadi? Ucap si Sung Jae sambil mengeluarkan aura dan
jurus yang kuat. Berani sekali kau menyamar menjadi Li Gan, ucap si Sung Jae. Hei Jeon Sung Jae, kita sedang di dalam rumah, dasar sinting, ucap si Jimin. Kemudian jendela status pun keluar. Warning, peringatan, kekuatan sihir Templar Gemini dikeluarkan. Oh, itu keren. Kelihatannya kau ingin membakar hangus rumah, ucap si Li Gan. Dan jendela skill pun keluar. Dan skill tersebut bisa melihat status seseorang dan terbaca. Active skill, Relaxing Eye of God. Jeon Sung Jae, Templar Gemini, tingkat Awakener A. Awakener title One Who Punishes. Possessed skill, Witch Stake S. Sealing Ice Cap A. Trait Genius, Foresight, Stubborn Obsession, Idle Administration, dan Genius to the Effect 200%. Dia sudah menggunakan summon kelas atas di usianya. Trait Geniusnya sungguh bukan pajangan, ucap si Li Gan. Mas bro, cepat lari. Sung Jae itu Templar Gemini rank A. Ditambah dia fanatik Li Gan, ucap si Jimin. Telingamu tulikah, Jimin? Cepat enyah dari sana kalau tidak mau terseret, ucap Sung Jae dengan seram seperti seorang yang kerasukan. Kau bisa ngompol ketakutan kalau bermain dengan api berlebihan, ucap Li Gan yang sudah berada di belakang Sung Jae dengan sangat cepat. Kapan dia? Belum sempat selesai ngomong dan berbalik, baru kepala yang menoleh dan dia langsung terpental seperti biasa. Li Gan hanya menggunakan sentilannya kepada Sung Jae. Kalau dibiarkan, si idiot ini akan membakar seluruh bangunan, bukan apartemennya saja. Astaga, ucap si Jimin. Mas bro, Sung Jae tidak mati kan? Dia baik-baik saja. Baik-baik saja. Baik-baik saja, tetapi si Sung Jae mulutnya berbusa. Aku tidur dulu, nanti juga dia akan bangun sendiri, ucap si Li Gan. Lalu Li Gan membuka pintu kamar itu dan dia melihat kamar itu banyak sekali patung replika Li Gan dan perlengkapan seperti yang dipakai Li Gan dulu waktu masih ada banyak luka di tubuhnya yang 20 tahun yang lalu. Apa-apaan semua ini, ucap si Li Gan. Sudah kubilang kan, dia ini fanatik Li Gan, ucap si Jimin. Jangan asal kau sentuh barang-barang itu. Itu adalah koleksi Li Gan. Ini lebih berharga dibandingkan nyawaku, ucap Sung Jae. Ini membuatku kelihatan konyol, lepas saja kepalanya, ucap si Li Gan. Melepas kepala patung itu. Ah, figur Li Gan, ucap si Sung Jae. Tidak, hentikan dasar bajingan sinting, ucap si Sung Jae. Sudah ku bilang, aku bukan bajingan tapi Li Gan, ucap si Li Gan sambil tersenyum. Wah! Lalu Sung Jae menangis sejadi-jadinya. Kemudian scene berpindah di kafe. Berita selanjutnya, kemarin sore 2 Templar Gemini diserang oleh seseorang yang tidak diketahui. Menurut saksi, pelakunya mengambil barang-barang dan pakaian korban. Di televisi ada berita tentang orang yang diajar Li Gan waktu itu. Ini sudah pasti perbuatan Li Gan. Dasar bajingan, sebenarnya sedang apa dia? Berita seperti ini yang kudapat seketika sampai di Korea. Kamu mau pesan apa? Ucap si pelayan wanita. Dan si Yuko Otter pun curiga. Berhenti bermain-main, nyah sana, ucap si Yuko Otter. Yang Wei. Ah sial, kau langsung menyadarinya, sungguh tidak menyenangkan. Sudah lama ya Yuko, aku tidak bisa menghubungimu, kata si Yang Wei yang dia merasuki si pelayan cewek itu. Tampaknya kau sudah mendengar tentang Li Gan dengan melihatmu datang ke Korea, ucap si Yang Wei. Ada baiknya kalau kau memberitahuku yang diketahuimu tentangnya. Yang Wei pun berkata seperti itu. Inilah alasanku membencimu, bajingan mesum yang merasuki tubuh orang lain, ucap si Yuko Otter sambil membebaskan wanita tersebut. Sedang apa aku, ucap pelayan wanita itu. Sial, Yang Wei main-main seperti itu. Aku harus menemukan Gan duluan sebelum yang lain. Sebenarnya di mana kau sekarang, Gan? Ucap si Yuko Otter. Lalu scene memperlihatkan di mall, lebih tepatnya di Gyeonggi-do Bucheon Mall. Di sana Jimin dan Sung Jae sedang berbelanja. Sung Jae, mungkin Mas Bro itu benar-benar Li Gan. Apa kau bercanda? Penampilannya berbeda, ucap si Sung Jae.
Apalagi Ligan Nim itu pahlawan yang menyelamatkan umat manusia. Menurutmu dia orang yang sama seperti preman itu? Ucap Sung Jae. Tapi ku yakin aku melihatnya keluar dari Demon Tower dan kekuatannya juga tidak biasa kalau dia benar-benar, ucap si Jimin dan belum selesai lalu dipotong oleh si Sung Jae. Bukan! Aku yakin soalnya itu yang dikatakan ayahku. Ternyata Sung Jae ini adalah anak dari Saint Sagittarius, si Yuko Otter. Ah, benar juga, ayahmu itu adalah Saint Sagittarius, ucap si Jimin. Cepat kita bayar belanjaannya, ucap si Sung Jae. Lalu ada yang berteriak, pencuri, dan mereka berdua pun tertabrak seseorang yang sangat cepat. Kok kecepatannya itu? Apa dia salah satu temporal dari Scorpio, ucap si Jimin. Dia menggunakan kekuatannya untuk mencuri, ucap Sung Jae. Semua barang dan dompet di mall ini akan dicuri kalau kita membiarkannya, ucap si Sung Jae. Dasar idiot, tidak mungkin kalian bisa menandingi kecepatanku meski kalian adalah Templar. Aku sudah mendapatkan banyak, sebaiknya sekarang aku pergi. Dan buk, Ligan memukul perut pencuri itu. Kena kau, ucap si Ligan. Tidak mungkin, ucap si pencuri. Mas bro, kenapa kau kesini, ucap si Jimin. Aku datang karena lupa menyuruhmu untuk membeli ayam goreng, ucap si Ligan. Kau lumayan juga, soalnya sulit untuk menangkap Templar Scorpio karena kecepatan mereka yang sangat lincah, ucap si Ming Suhon seperti di awal tadi. Dia adalah Templar Gemini yang berada di rumah sakit berjas putih itu. Si Ming pun berkata, melihat dari energimu sepertinya kau cuman penganut biasa. Lain kali laporkan situasinya pada polisi dulu. Siapa bajingan ini, ucap si Ligan di dalam hati. Lalu tiba-tiba terjadi gempa yang mengguncang di mall itu. Apa? Gempakah? Baguslah, aku harus kabur selagi ada kesempatan. Seketika pencuri tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Dan pencuri itu secepat kilat bergegas untuk kabur dari tempat itu dengan kekuatannya. Kupikir akan tertangkap gara-gara orang aneh itu. Tapi berkat gempa ini, aku mendapat kesempatan untuk kabur, ucap si pencuri itu. Akan tetapi, lalu di depan pencuri itu ada retakan dan disaster pun muncul. Disaster? Kenapa muncul disaster di zona hijau atau green zone? Sial, aku harus kabur sebelum terlibat, ucap pencuri itu di dalam hati. Lalu, pencuri itu pun menggunakan skill cepatnya mau kabur dari disaster. Akan tetapi, dia kalah cepat dengan disaster itu dan dia dimakan monster itu bulat-bulat. Si pencuri itu sebelumnya dia berkata dengan sombongnya, meskipun disasternya kuat, tidak ada cara untuk menyaingi kecepatanku. Tetapi dia sudah tertelan oleh monster disaster itu. Ternyata disaster itu adalah Spider Queen, atau bisa dikategorikan di red zone atau zona merah. Dan suara di mall itu pun terdengar. Peringatan, peringatan, ini situasi nyata. Sedang muncul disaster di dalam mall saat ini. Dimohon untuk penduduk biasa di dalam mall segera evakuasi. Mengikuti kemunculan Spider Queen, tingkat bahaya mall ini adalah red zone atau dikategorikan sebagai zona merah. Kami ulangi sekali lagi, mengikuti kemunculan Spider Queen, tingkat bahaya mall ini dikategorikan sebagai red zone. Lalu ada anak yang menangis yang mau dimangsa oleh disaster itu. Akan tetapi Ligan langsung muncul meninju kepala monster itu. Duat! Bocah, kau harus memperhatikan langkahmu, ucap si Ligan kepada bocah kecil itu yang menangis tadi. Kau tidak apa-apa, ucap si Ligan sambil menjulurkan tangannya untuk menolong anak kecil itu. Tetapi anak kecil itu malah takut dan kabur. Ya baguslah. Dia tidak apa-apa, ucap si Ligan. Omong-omong, mall macam apa yang jumlah disasternya lebih banyak daripada manusia? Baiklah, kalau begitu, ucap si Ligan sambil mengeluarkan skill Ophiuchusnya. Haruskah aku mulai pemanasan setelah sekian lama, ucap si Ligan. Kemudian Shin pun berpindah di sebuah mobil hitam melaju kencang. Ternyata di dalamnya adalah si Yang Wei. Apa? Katakan sekali lagi. Disaster muncul di supermarket kota Bucheon. Masa bodoh dengan itu? Yang kutanya, itu adalah disaster apa?
ucap si Yang Wei. Ya, itu katanya itu Spider Queen, ucap si sang supir. Sialan, kami gagal dalam raid terakhir kali, bahkan aku hampir gagal menyegelnya. Apa dia berhasil kabur, ucap si Yang Wei. Sial, aku tidak bisa mengatasi disaster Red Class sendirian. Sambil marah dan kecewa dia. Setelah kemunculan disaster, manusia mengkategorikan mereka menjadi 6 tingkatan bahaya. Dan yang pertama adalah wilayah dewa atau disebut blue. Lalu yang kedua adalah wilayah aman atau green. Dan selanjutnya adalah yellow, waspada. Lalu orange, bahaya atau segera mengevakuasi. Lalu kemudian red, tempat yang dikuasai disaster. Dan black, mustahil untuk keselamatan manusia. Kalau Spider Queen muncul, artinya supermarket itu adalah red zone atau zona merah. Tuan Yang Wei, harus kita apakan masalah supermarket, ucap si supir. Yang Wei belum berpikir. Sampaikan untuk mengubur semuanya, ucap si Yang Wei. Ya tuan. Tidak boleh ada yang mengetahui ini. Akan merepotkan kalau sampai ketahuan terjadi lebih banyak korban karena kami menyembunyikan kegagalan raid. Sampaikan saja semua orang yang di dalam sudah mati, ucap si Yang Wei. Dan kirimkan Templar untuk mengubur seluruh bangunan, ucap si Yang Wei kepada si sang supir. Kemudian di mall itu disaster sudah banyak yang berkumpul. Dasar serangga, ucap si Ming sambil mengeluarkan skill pembeku ke para disaster. Ice Prison. Jangan meremehkan S rank. Seketika monster disaster banyak yang beku. Akan tetapi kretek, jurus itu tidak bertahan lama. Bagi disaster yang red zone, bagaimana mereka bisa dengan mudah menerobos sihir esku, ucap si Ming. Minggir pembeku, ucap si Likan sambil membawa minuman kaleng. Sejak kapan dia, ucap si Ming di dalam hati. Dasar bajingan, sebegitunya kalian kelaparan sampai mau memakan manusia, ucap si Likan sambil melemparkan minuman kaleng tersebut ke arah disaster yang kecil-kecil seperti ukuran lebah. Dan kemudian monster yang paling besar pun langsung terbelah menjadi 2 oleh Gan yang menggunakan daggernya. Dipikir sedang mengarahkan mulut kalian pada siapa, ucap si Likan sambil membantai mereka semua dengan menggunakan daggernya. Makhluk rendahan harus mengetahui tempatnya. Si Jimin dan Sung Jae kaget. Wah, Mas Bro itu hebat sekali. Lalu jendela status pun muncul. Anda membunuh disaster. Jendela status Likan muncul seperti itu. Lalu Anda membunuh disaster. XP tahta dewa Anda bertambah. Anda mendapatkan crafting material. Material? Apa itu, ucap si Likan. Dengan memakai crafting material yang didapatkan, Anda dapat menempa skill dan relik. Production skillnya juga berubah ya. Harus kucoba nanti, bagaimanapun juga, ucap si Likan di dalam hati. Tidak buruk juga, pergerakanku meski kemampuan fisikku dikurangi 50% gara-gara penalti. Mungkin aku bisa mengeluarkan kekuatan yang lebih besar sebelum aku pergi. Tidak mungkin, dia mengatasi disaster yang bahkan kemampuan rank sepertiku tidak berhasil, ucap si Ming. Hei, aku mengambil dagger ini dari apartemenmu, ucap si Likan. Kapan kau mengambilnya, ucap Sung Jae. Datang dari mana orang ini, ucap si Ming. Hei orang biasa, ucap si Ming. Lalu si Likan pun menoleh. Sudah kutebak ada yang tidak beres. Kau rupanya pelaku yang menyerang Templar kami. Ingatkan Templar yang gemuk yang kemarin terkapar itu? Ucap si Likan. Diam, lalu si Likan pun meninjunya. Sial, bagaimana dia bisa menyadarinya? Kau mengetahui informasi terlalu banyak, ucap si Likan. Ya mana mungkin aku tidak sadar, dasar idiot, ucap si Ming. Pakaian dan badge itu kau mengambilnya setelah mengajar Templar kami. Benar juga, si Likan sedang memakai baju dari orang yang dipukul kemarin. Badge itu relik kelas S yang cuma diberikan pada Templar Gemini. Ku yakin alasanmu sangat kuat karena memiliki relik itu. Benar bukan? Kau ingin memilikinya? Kenapa ada benda seperti ini padaku? Menjijikkan. Lalu si Likan pun menghancurkan badge relik itu. Dasar bajingan kurang ajar, ucap si Ming.
Relik apa? Relik matamu itu cuma pernak-pernik. Kalian sudah dibodohi sama si penyihir. Sambil dibuang. Oh, ini penghujatan, ucap si Ming. Tidak kusangka si Gentong dan si penyihir itu masih sama meski sudah 20 tahun, ucap si Likan. Lalu, belum lama mereka berkata, lalu monster itu mulai menyerang dan mengejar banyak orang. Spider Queen, ucap si Ming. Lalu, Likan mengeluarkan auranya dan dengan cepat melesat ke arah Spider Queen. Hei laba-laba, nyah kau, teriak si Likan kepada Spider Queen. Lalu dia mulai mendekat dan mulai menghajarnya. Spider Queen pun itu terpental jauh dan membuat banyak orang terkaget-kaget, terutama Sung Jae dan Jimin. Dan kemudian si Ming. Apa-apaan ini, ucap si Ming. Dia menyerang Spider Queen tanpa relik. Semua Templar Gemini di dalam supermarket dengarkan telepati yang didengar oleh para Templar. Suara ini Bishop Choi Sung Hyuk. Kita sebut Choi. Telepati, ucap si Sung. Dan si Ming pun juga mendengarkannya. Ya, Bishop, di sini. Sung Hun, kalian kah? Sung Jae, Sung Hun, cepat keluar dari supermarket sekarang juga, ucap si Bishop Gemini. Dia bernama Choi Sung Hyuk. Orang-orang dari Aries berniat merobohkan seluruh bangunan. Yang Wei sendiri yang datang, kami tidak bisa menghentikannya. Dan Spider Queen yang di dalam supermarket itu adalah disaster yang bahkan tidak bisa ditangani Yang Wei sendiri. Karena itu mereka berusaha mati-matian mengubur supermarketnya. Soalnya akan merepotkan kalau kesalahan mereka ketahuan. Sung Hun, kau punya skill teleport yang disewa bukan? Pegang Sung Jae untuk keluar dari supermarket, ucap si Choi. Cuman kami berdua, ucap si Ming menggunakan telepatinya. Tetapi Sung Jae melihat banyak sekali orang yang di sana. Banyak sekali orang yang masih diserang oleh para disaster. Dan si Likan masih sibuk untuk menghadapi si Spider Queen. Kenapa? Ada masalahkah? Ucap Choi dengan menggunakan telepatinya. Tidak, ucap si Ming. Tidak ada masalah, sambil tertawa seringnya mengerikan. Bicara apa kau? Mungkin dengan mendapat bantuan juga masih kurang. Tidak bisakah kau melihat kalau kami dalam bahaya sekarang? Ucap si Sung Jae kepada si Ming. Terus katamu semua orang di sini akan dikubur hidup-hidup? Lanjut si Sung Jae membentak si Ming. Aku tahu, tapi pikirkan saja ini. Kalau Queen Spider keluar sampai kota, apa yang akan dipikirkan orang-orang? Ucap si Ming. Apa? Sung Jae menimpali. Penduduk akan mencela Divine Guarder dan kekuatan Divine God akan melemah karena kepercayaan mereka tergoyahkan. Kesetiaan kita harus ditujukan untuk manusia dengan menerima perlindungan dari Divine God, ucap si Ming. Apa? Cuman gara-gara itu? Ucap si Sung Jae. Sekarang kita punya 2 teleport, jadi cuman bisa menteleport 2 orang. Jangan Sung Jae, cuman kau yang akan ikut denganku. Perintah sudah dijatuhkan, jadi akan kubawa kau keluar dari sini, ucap si Ming. Bagaimana dengan temanku? Aku tidak bisa meninggalkannya di sini. Juga masih banyak orang yang belum dievakuasi, ucap Sung Jae kepada si Ming dengan nada berteriak. Dasar bodoh, sekarang bukan waktunya untuk membantah. Aku tidak ingin mati di sini cuman gara-gara bajingan tidak becus sepertimu, ucap si Ming sambil mengeluarkan kekuatannya. Namun aku juga tidak bisa membantah perintah Sain. Jadi akan kusingkirkan penghalang yang akan membuatmu tidak punya pilihan lain, ucap si Ming kepada Sung Jae. Lalu, kemudian Sung Jae pun mengeluarkan kekuatannya juga, seakan tidak mau kalah dengan si Ming. Dasar sampah, ucap Sung Jae dengan mengeluarkan kekuatannya yang sangat berkobar-kobar, mengeluarkan api biru di tubuhnya. Haha, Chan Sung Jae, apa kau benar-benar berniat melawanku? Ucap si Ming dengan meremehkan Sung Jae. Aku dan kau berada di level yang berbeda. Singkirkan nurani tidak bergunamu dan ambillah keputusan yang bijak supaya
kau. Sebelum si Ming selesai, ternyata duak. Belum selesai Ming berkata, dia terkena serangan dari monster Spider Queen. Lalu, apa? Kalian kenapa masih di sini? Ucap si Ligan. Di sini berbahaya, jadi cepat pergi sana. Ucap Ligan dengan santainya. Mas bro, ucap Jimin. Pintu keluarnya tertutup gara-gara disaster, jadi kami tidak bisa keluar, ucap Sung Jae. Kita harus menggunakan teleport untuk keluar. Begitu ucap Sung Jae. Teleport yang digunakan ada di HP Ming yang tergeletak di depannya. Mas bro, kita harus keluar dari sini atau membunuh semua disaster di sini. Itulah cara satu-satunya. Soalnya banyak juga orang yang terluka di sini. Dan ditambah Divine Guard, Aries memblokade tempat ini. Jadi bagaimana ini? Ucap si Jimin dan Sung Jae. Sungguh merepotkan, ucap si Ligan. Dan ternyata di belakangnya si Ming masih hidup. Dasar bajingan, beraninya kau menyerangku, sambil berdiri mengeluarkan kekuatannya. Apa? Ucap si Gan. Ada apa ini? Kupikir kau sudah melarikan diri dengan meninggalkan semua orang. Ucap si Gan dengan nada mengejek si Ming. Tutup mulutmu, ucap si Ming. Dasar bajingan tolol, selamatkan saja diri kalian sendiri. Setidaknya aku sendiri yang akan keluar, ucap si Ming sambil memegang HP-nya hendak teleportasi. Akan tetapi sebuah jaring datang dari belakang dan mengenai tubuhnya. Tidak mungkin, ucap Ming, lalu dia pun ditarik lalu dilahap oleh Spider Queen itu dan HP-nya pun tergeletak begitu saja. Hei kalian berdua, ku atasi situasi di sini. Kalian bawa yang terluka, akan kususul setelah selesai, ucap si Ligan. Dan ternyata si Ligan berniat untuk menghadapinya sendiri. Apa mas bro? Akan kuselesaikan dengan cepat, ucap si Gan dengan sangat keren. Dan di luar mall, barrier itu pun sudah hampir siap yang diberikan oleh para Aries yang ada di luar. Bagaimana situasinya? Ucap Yang Wei. Kami memblokade supermarketnya dan sudah memberikan peringatan, ucap para pengawal dan para murid dari Aries. Sudah menjalankannya sebelum aku sampai. Ini tidaklah berlebihan, bukan? Ucap si Yang Wei. Kenapa bariernya tidak berfungsi? Ucap para pengawal para murid dari Aries. Itu benar, rasanya seperti dihalangi sesuatu. Dan barrier yang sudah hampir siap itu pun hancur karena tekanan kekuatan dari Ligan dari dalam mall tersebut. Seekor ular besar Ophiuchus pun melesat keluar dari dalam mall itu dan menghancurkan barrier. Dia melesat ke atas, ular yang sangat besar sekali. Apa itu? Ular? Yang Wei. Dan orang di mall pun berlarian keluar. Wah, selamatkan aku, disaster ternyata ada di dalam. Masih ada banyak orang yang terjebak di sana. Seseorang membunuh laba-laba di dalam. Begitulah teriak para korban yang di dalam mall tersebut. Membunuh laba-laba? Itu tidak mungkin. Bahkan aku tidak bisa membunuh satupun. Bagaimana itu bisa dilakukan? Ucap Yang Wei dalam hati. Akan kuperiksa sendiri, teriak Yang Wei. Tuan Yang Wei, ada kemungkinan disaster masih di dalam, ucap para pengawal. Bukan masalah, semuanya bersiap, ucap si Yang Wei. Dengan menggunakan kekuatannya, dia langsung melesat menuju ke arah mall itu. Kemudian Yang Wei pun sampai di tempat itu. Demi dewa, ucap Yang Wei. Dia pun melihat Spider Queen itu tergeletak tak bernyawa. Bagaimana seseorang bisa membunuh ini? Siapa yang membunuhnya? Ada bekas pertarungan. Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Apa seseorang benar-benar membunuh Spider Queen? Ucap si Yang Wei. Ini jadi tambah merepotkan.
Ada lebih banyak hal yang harus dikhawatirkan. Tetapi sebelum itu si Yang Wei sudah merasakan aura kehadiran. Energi ini. Dia lalu melihat keluar jendela. Tunggu, bajingan itu. Kenapa bajingan itu ada di sini? Itu kan si Yugo Otter. Dia melihat Yugo Otter ada di bawah mall tersebut. Mungkinkah yang melakukannya itu Yugo? Kurasa itu masuk akal. Belum selesai Yang Wei menyimpulkan, lalu ada suara dari belakangnya. Bagaimana kabarmu tanpa aku? Sontak Yang Wei pun tercengang karena dia merasa mengenali suara tersebut. Ada apa culun? Ada yang salahkah? Sudah lama ya, tapi apa-apaan ekspresimu itu? Ucap sosok yang di belakangnya yang ternyata adalah Siligan. Kau, ucap Yang Wei kaget bercampur ketakutan. Oke, terima kasih bagi kalian semuanya yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!